Selamat datang, hari ini saya akan melihat kalengnya saya, hanya berpura-pura mengucapkan ini dengan benar, case UAM, dan bagaimanapun saya akan membahas unboxing, uji coba tampilan cepat dan hanya meninjau case. Jadi mari kita mulai. Oke, jadi mari kita buka. Itu dia. Dan disinilah kita memiliki, ya ampun, warnanya sangat cerah sekali. Oh, kami juga punya beberapa stiker. Kartu garansi. Oke. Bagaimanapun pengantarnya cukup bagus. Mungkin bukan jenis warna terbaik untuk ponsel khusus ini, tetapi ada pilihan. Bagaimanapun. Ini bagus. Oke, ini sebenarnya terasa seperti kasus yang sangat bagus. Saya baru saja mengungkapkannya sekarang. Video tidak akan menyajikannya dengan baik, tetapi terasa nyaman di tangan. Sial, ini benar-benar terasa paling enak dari semua kotak yang pernah saya buka di sini sejauh ini. Astaga. Dan saya dapat melihat apa yang mereka lakukan untuk membuat hal ini terasa seperti ini. Jadi intinya, mari kita mulai membicarakan ini. Warna, saya kira ada pilihan lain selain warna kemerahan yang cerah ini. Tapi hal yang bagus di sini adalah kenyataan bahwa setiap tombol alih-alih hanya memiliki potongan biasa seperti yang kita lihat di sini untuk memudahkan ditekan, dan secara umum desain yang biasa saja. Di sini justru menggunakan tombol plastik. Saya rasa ini tombol plastik yang ditanam di dalam potongan ini. Jadi ini membuatnya terasa jauh lebih premium. Dan hal yang sama juga berlaku untuk tombol aksi. Bahkan tombol aksi ini mendapat perhatian khusus. Jadi ada potongan tepat di tengah untuk meniru yang ada di sini. Tombol volume kita, lanyard, dan kameranya sebenarnya terbuka. Nah, ini untuk casing semacam ini. Maksudnya ketika ada tombol tambahan yang menutupi di sini. Ini tidak biasa. Biasanya Anda akan melihat yang sesuatu seperti ini. Jadi Anda bisa lihat di sini kita punya tombol kapasitif yang mentransfer sentuhan Anda di bawah sini ke tombol kamera yang sebenarnya di sini. Jadi tetap tertutup, berfungsi sebagai tombol yang bisa Anda tekan. Anda bisa lihat ini bisa ditekan. Jadi itu adalah sesuatu yang lebih sering Anda temui pada casing seperti ini. Saya tidak yakin kenapa mereka memutuskan untuk tidak menggunakannya, padahal itu akan menjadi sentuhan yang sangat bagus di sini. Mungkin karena pada dasarnya tombol-tombol ini berwarna hitam dan itu tidak akan cocok dengan estetika di sini. Sejujurnya saya tidak tahu kenapa semuanya berwarna hitam. Saya pernah melihatnya di casing bening dan warnanya tetap hitam. Jadi saya kira pasti ada alasan tertentu untuk hal ini. Dan mungkin inilah yang sebenarnya tidak perlu mereka lakukan di sini. Jelas saja itu akan bertabrakan dengan tampilan merahnya. Selain itu, ini adalah casing MagSafe. Jadi mari kita pasang perangkat kita di sini dan lihat bagaimana. Coba jangan sampai terjatuh dulu. Nah, begitulah. Seberapa baik casing ini terpasang dan melindungi perangkat Anda dengan cukup baik. Casing ini menutupi kamera Anda sepenuhnya, jadi Anda bisa lihat ini benar-benar melindungi kamera Anda secara menyeluruh. Hampir tidak ada kemungkinan Anda akan menggoresnya. Bahkan jika Anda mencoba seperti ini, itu tidak akan terjadi. Alasannya adalah karena ada bezel di sini, mengelilingi kamera yang memberikan sedikit jarak dari permukaan. Permukaan ini biasanya sudah setebal kamera itu sendiri, jadi sebenarnya sudah cukup melindungi, tapi casing ini melangkah lebih jauh lagi dengan menambahkan cincin lain di sekitar kamera untuk membuatnya lebih masuk ke dalam. Jadi ya, Anda tidak akan menggores kamera itu. Jadi kamera di sini benar-benar terlindungi dengan baik. Salah satu hal yang saya rasakan saat memegang casing ini, yang terasa sangat nyaman, adalah semua bagian di sini dibuat membulat. Anda punya sudut-sudut yang membulat dengan tekstur karet yang terasa sangat enak di tangan. Saya harus bilang, ini benar-benar nyaman untuk digenggam. Dan karena semua sudutnya membulat, mereka juga membuat lekukan plastik di sini jadi membulat. Anda bisa lihat dari sudut tertentu, bagian karet ini sedikit menonjol keluar untuk melindungi plastiknya, dan bentuknya membulat, jadi terasa sangat nyaman saat Anda menggerakkan tangan di atasnya. Ada tonjolan yang bertahap, tapi terasa premium di tangan karena hal itu.
Hampir tidak ada casing lain yang pernah saya coba di sini yang melakukan hal seperti ini. Misalnya, casing-casing lain permukaannya rata, tapi Anda bisa merasakan bagian karet yang menyatu dengan plastik. Ada sensasi di mana Anda bisa merabanya, jadi tidak terasa sepremium ini. Di sini Anda sama sekali tidak merasakan hal itu. Casing ini terasa jauh lebih baik dibuat dan meskipun tampak seperti hal kecil, tapi benar-benar membuatnya terasa sangat premium. Selain itu, bagian depannya juga menutupi layar dengan cukup baik. Memang hanya sedikit, menurut saya ini salah satu jarak terendah dari layar yang pernah saya lihat, tapi tetap cukup untuk melindungi layar dari goresan, dan ini sudah dengan tempered glass yang sudah terpasang sebelumnya. Jadi jika Anda melepasnya, layar Anda akan sedikit lebih masuk ke dalam. Tapi tetap saja terlindungi, jadi Anda tidak perlu khawatir soal itu. Untuk tombol-tombol yang tertutup casing ini, rasanya benar-benar kokoh saat ditekan. Tidak ada hal buruk yang bisa saya katakan. Ini benar-benar bagus. Dan untuk bagian cutout-nya, ini adalah salah satu cutout terkecil yang pernah saya lihat. Seperti banyak casing lain yang saya perhatikan, cutout untuk speaker sedikit tidak sejajar. Jadi, biar saya atur pencahayaannya sedikit, Anda bisa lihat bahwa speakernya lebih dekat ke bezel casing, ke arah atas, ke sisi layar pada kedua speaker. Jadi itu sesuatu yang saya perhatikan, alih-alih benar-benar berada di tengah, mereka sebenarnya tidak akan terlalu mengganggu, mungkin hanya sedikit mempengaruhi arah suara yang keluar, jadi suaranya mungkin sedikit mengarah ke bawah, bukan menyebar rata seperti kerucut yang seharusnya keluar dari sini, hanya karena casingnya sangat dekat dengan lubang tempat suara keluar. Tapi ini hanya spekulasi saja, saya bukan insinyur suara. Sekarang, kalau soal mencolokkan kabel Type-C, saya akan ambil kabel yang benar-benar besar. Kamu bisa lihat, ini kabel yang tebal banget. Tapi saat dicolokkan tetap masuk dengan cukup baik. Memang ada sedikit lebih banyak resistensi yang terasa karena kabelnya yang cukup besar. Bagian atas di sini terdorong sedikit ke bawah, jadi tidak benar-benar pas dan rapi. Kalau saya dekatkan mungkin kamu bisa melihatnya dengan lebih jelas. Jadi kamu bisa lihat agak sedikit terhalang. Mari kita lihat apakah saya mencabutnya. Anda juga bisa lihat ini seperti sedang terjadi resesi sekarang. Jadi jika saya mencolokkannya kembali, Anda dapat melihat pergeseran sedikit ke bawah. Namun ini adalah kabel yang sangat-sangat tebal atau setidaknya colokan di sekitarnya. Jadi jika saya mengambil sesuatu yang lebih tradisional seperti ini adalah kabel yang mungkin Anda miliki. Tidak ada masalah, tidak mengganggu sama sekali. Masih ada ruang sisa dan bahkan kabel tebal yang baru saja saya tunjukkan tadi masih bisa melewati port ini dan mengisi daya perangkat serta tidak terdorong keluar atau semacamnya. Jadi hanya mendorong casing di area sini sedikit saja, tapi itu bukan sesuatu yang berarti. Jadi bagaimanapun ini adalah casing yang sangat solid dari segi kualitasnya. Saya akan bilang ini salah satu yang terbaik yang pernah saya buka saat ini, dan satu-satunya hal yang secara pribadi saya kurang suka, saya merasa kurang cocok adalah warnanya. Tapi saya rasa ada pilihan warna lain di luar merah yang sangat mencolok ini, yang mungkin lebih cocok dengan ponselnya. Misalnya jika mendapatkan yang biru, itu akan sangat cocok dengan ponsel ini. Langsung 10 dari 10 saya rekomendasikan. Dan satu hal lagi yang juga ingin saya tunjukkan, beberapa casing memiliki fitur yang saya sangat ingin lihat. Mungkin produsen ini juga punya fitur itu, tapi saya belum benar-benar mengeceknya. Casing-casing kami yang datang dengan kickstand, seperti misalnya yang satu ini. Nah, yang satu ini punya kickstand yang menurut saya paling jelek, yang pernah saya coba, tapi tetap saja ada. Jadi kamu masih bisa tahu kan, menyangga perangkatmu dan melipatnya keluar. Itu fitur yang bagus dan saya sangat suka melihatnya di lebih banyak casing. Akan sangat sempurna jika ada di sini. Bahkan mungkin bisa menambah sedikit kualitas pada casing ini. Tapi bahkan jika kamu tidak peduli dengan jenis kickstand seperti ini adalah MagSafe yang melindungi lensa kamu. Casing yang benar-benar dibuat dengan baik, terasa sangat premium, sangat direkomendasikan. Jadi omong-omong saya juga harus menambahkan bahwa casing ini
bersama dengan semua casing lain yang saya unboxing yang sebelumnya belum saya sebutkan. Kamu bisa menemukan linknya di deskripsi jika kamu tertarik untuk membelinya. Jadi, dengan itu semua, semoga kamu merasa ini sangat membantu. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.